Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini. Jumpa lagi di channel Setiawan Official. Waduh, backlight nih. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak, jangan lupa istirahat biar tetap sehat, biar tetap bisa beraktivitas dengan baik. Dan juga ini saya sekarang lagi ada di wisata Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi tepatnya ada beberapa penginapan, beberapa villa, beberapa wisata, kolam renang dan sebagainya di daerah sini. Kebetulan ini lagi kegiatan bersama dengan anak-anak sekolahan, jadi disempatkan nge-vlog. Oke guys, untuk kali ini saya nanti akan berbincang-bincang dengan pemateri pelatihan kepemimpinan, pelatihan manajemen kepemimpinan. Nanti akan saya sedikit berbincang-bincang dengan pemateri tentang apa materi yang disampaikan, bagaimana konsepnya sedikit, bagaimana isi atau inti dari materi yang diberikan. Jadi di video ini nanti saya akan menemui pematerinya yang merupakan pengisi materi dari salah satu kegiatan, salah satu materi yang ada di kegiatan latihan manajemen kepemimpinan. Bagaimana kelanjutannya, tetap ikuti vlog. Kita akan menuju ke pematerinya. Nah, itu dia orangnya. Kita nyamperin masnya, perkenalan nanti dari mana, terus kesibukannya apa, di sini tadi ngisi materi apa gitu ya. Dia ada di pojok kolam lagi mengamati sesuatu kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabarnya mas? Tos Baik, gini baik. aja. Baik, Oke. Oke. Mau minta waktunya sebentar. Oh, iya. Ya, mau nanya-nanya. Kebetulan kan masnya kan salah satu pemateri di Betul. kegiatan ini gitu. Iya, betul. Bisa dijelaskan sedikit inti dari materinya tadi apa, terus intinya tadi bagaimana. Sebelumnya saya perkenalan dulu mas. Nama siapa, dari mana, kesibukannya itu apa, terus di sini tadi ngisi materi apa aja gitu. Monggo. Sudah ya. Sudah. Sebenarnya sulit untuk diungkapkan dengan Kurang kata-kata. keras mas. Sebenarnya sulit diungkapkan dengan kata-kata mas. Iya, terus. Tapi mau nggak mau harus saya ungkapkan dengan kata-kata. Jangan sampai dengan gestur tubuh gitu. Nggak jelas mas ya. Iya. Oke. Kita kan harus santai gitu ya. Gitu. Agak gurau dikit lah mas ya. Saya Mas Fai dari Jombang. Jadi saya kebetulan di sini diminta untuk menjadi trainer untuk salah satu materi yang memang spesialisnya saya, yaitu tentang public speaking, khususnya tentang judulnya etika komunikasi mas. Oke, etika komunikasi. Iya. Jombang, Jawa Timur mas ya? Iyalah, masa Jawa Tenggara. Apanya itu? Apa namanya? Pondok Tebu Ireng itu yang Nah, terkenal itu? Itu saya di pondok di sampingnya itu Tebu Kobong ya. Ini tambahnya juga Dekat Tebu Ireng mas. Disitulah gitu ya. Etika komunikasi itu secara garis besar ya sudah saya buatkan PowerPoint-nya dan sudah sangat komunikatif sebenarnya. PowerPoint-nya tinggal diberikan ke para peserta gitu ya. Garis besarnya aja mas ya. Iya. Garis besarnya ya, etika komunikasi berarti dari etika dan komunikasi. Etika itu ya bahasanya dari Yunani, etikos namanya. Artinya kaidah-kaidah, norma-norma atau baik buruk orang dalam bertingkah laku, itu etika. Tetapi dipasangkan sama komunikasi, maka bagaimana cara kita bertutur, berkomunikasi yang mempunyai etika gitu mas. Oh gitu. Itu garis besar etika komunikasi gitu. Iya. Terus yang kedua gini mas,
Ini tadi kan pesertanya itu dari tingkat SMP sederajat dan juga Mas hati-hati. Nggak jadi, Mas. Ini kolab ya guys ya. Iya, sandal saya. Seadanya pink. Oke. Nyolong di mana tadi? Nggak nyolong, Mas. Pesertanya kan ini dari SMP sederajat dan Iya dari sih, SMK iya. gitu. Betul. Kira-kira ada kesulitan nggak menyampaikan satu materi yang itu tingkat pendidikannya berbeda atau dari MTS dan SMK ini? Ini kira-kira ada kesulitan atau gimana? Bisa dijelaskan? Jika kita membahas tentang PowerPoint atau materi kita, bagaimanapun tingkat kesulitannya, yang penting yang menyampaikan nih narasumbernya nih, bagaimana cara jelasin ke mereka dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, insya Allah bisa, Mas. Maka di etika komunikasi salah satunya mengajarkan bagaimana berkomunikasi yang baik. Salah satunya adalah tekniknya itu berkomunikasi yang baik, mudah dimengerti, memakai bahasa yang sederhana. Misal nih ya, kita sama adik kita nih tidak memakai bahasa yang sederhana. Adik, saya ingin menginstruksikan kepada kalian untuk melakukan swimming. Itu kan sulit, Mas, karena Iya, instruksi sendiri kan bahasa yang sulit dimengerti itu tidak sederhana. Swimming apaan tuh, sok bahasa Inggris padahal tidak sederhana ya. Hanya beritahu adik-adik, mari kita bersama-sama berenang, selesai. Oh Itu salah satu tekniknya tuh. iya. Gitu. Jadi ada sendiri ngomong dengan siapa kita ngomong, etikanya beda-beda, caranya Betul. juga beda gitu ya. Betul, Mas. Jadi ngomong dengan adik kita, dengan teman seumuran kita, ngomong dengan mungkin orang yang lebih tua mungkin lebih beda lagi Betul. etikanya. Dan dengan gestur atau bahasa yang sopan, gestur juga bolehlah kita bilang begini biasa. Tapi jangan sampai Bapak, aku ingin bertanya kepada Bapak tentang, kan nggak enak tuh ya. Iya. Tidak usah gestur Terlalu lebay itu. Iya, ya biasa saja. Atau kita berbicara dengan penjual pentol nih ya. Kita kan kadang lihat penjual pentol tuh, kita beli. Biasanya kan dari jauh. Mas, pentol beli. Berapaan? Maaf sebelum dilanjut, ini kan yang nonton kan seluruh Indonesia itu Iya, aja. betul. Bisa dijelaskan nggak pentol itu apa, Mas? Barangkali ada yang nggak tahu gitu. Semacam bakso, Mas. Oh, bakso. Kalau di Jakarta atau di kota-kota besar itu bakso itu pentol. Kalau di sini mah pentol biasanya. Bahasa kerennya di yang bulat-bulat itu. Iya. Jadi Lanjut. bakso. Kita beli bakso ya. Ada penjual bakso. Bakso beli. Berapaan? 500-an. Digoreng. Itu tahu bulat itu. Itu biasa. Jadi yang pasti kita harus tahu latar belakang orang yang kita ajak bicara, pendidikannya, entah lingkungannya, gitu, Mas. Ya, budayanya. Kita bisa omong-omongan sama penjual bakso dengan cara seperti itu. Yang penting jangan menyakiti hati. Tapi ya jangan terlalu wah kepada penjual bakso. Kita lihat orangnya, jangan mau beli bakso dari jauh. Mas, aku ingin membeli beberapa baksomu dengan kata-kata yang sangat bagus. Pakai puisi kelamaan, penjual baksonya udah kesono noh. Kita kelamaan puisinya, apalagi pantun, kagak jadi beli tuh. Atau dengan penjual bakso, Mas, maaf ya, saya ingin membeli bakso Anda seharga ini. Boleh atau tidak? Itu kan malah geli. Itu kan baksonya malah geli tuh. Geli tuh. Kirain geli-geli. apa? Geli-geli nyoy. Ada malu-malu nawan. Jadi itu. Seperti inilah saya ini itu. agak bergurau lah ya. Tapi kan yang pasti kita harus tahu makna pembahasan saya tadi. Oke, etika komunikasi. Betul. Baik. Memang itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya. Betul. Jadi kita tuh Sehari-hari, sebulan-bulan, seminggu-minggu, setahun-tahun. Terakhir, Mas. Janganlah, Mas, aku masih ingin dengan Mas agak lama nih. Terakhir aja. Mas. Nanti ada lagi Mas. narasumber yang lain. Iya, Mas. Pesan-kesan kepada teman-teman yang melihat video ini nih untuk terkait materi etika komunikasi, sedikit belajar dari etika komunikasi, bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi sehari-hari lah di kehidupan sehari-hari. Oh ya, Harusnya bagaimana dan seperti apa gitu.
Intinya kita harus menghormati tuh ilmu tentang komunikasi. Kalau bisa kita harus pelajari itu dengan dalam. Karena apa? Kegagalan terbesar hidup kita kebanyakan nih ya, karena kesalahan komunikasi. Keberhasilan dalam hidup kita juga tuh kebanyakan nih, ya karena keberhasilan kita dalam berkomunikasi. Bener tuh. Makasih tuh. Udah itu. Jadi komunikasi itu bisa jadi pintu awal gimana kelanjutan selanjutnya gitu. Ya betul lah Mas. Jadi harus Betul. benar-benar belajar komunikasi. Ya. Oke, mungkin cukup sekian Kak Ya. Pai dari Jombang. Silakan kalau mau renang silakan renang, sudah siap-siap ya. Terima kasih. Semoga berhasil dan semoga sehat selalu. Siap. Terima kasih. Salam josnya dulu. Oke. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Mas Pai. Tadi beliau ngomong etika komunikasi. Sekarang kita lanjut ngobrol dengan pemateri selanjutnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masih telepon guys suaranya Iya, guys. bentar tak matiin. Iya, matiin. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Agak kesana backlit kena matahari. Nggih. Oke. Iya. Ngomongnya yang keras Mas ya. Gimana? Oh ya. Ini minta waktunya sedikit. Oh iya. Mau bincang-bincang sedikit, mau tanya-tanya sedikit. Ini kan lagi kegiatan pelatihan manajemen kepemimpinan. Jadi Masnya kan salah satu pemateri. Iya. Jadi benar. mau minta waktunya sedikit, bisa dijelaskan sedikit lah inti dari tadi itu ngisi materi apa, dan tapi sebelumnya kenalan dulu. Oh iya. Kenalan dulu dan dari mana, kesibukan sehari-harinya apa gitu. Silakan Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Kak Budi ya, biasanya dipanggil Mas Budi atau Cak Bud lah kalau orang desa katanya ya. Alhamdulillah sekarang rumah saya masih tetap di alamat Gedek. Lebih tepatnya kalau teman-teman pergi ke Gedek, kalau ada apa namanya penggilingan tebu itu apa? Pabrik gula. Ya pabrik gula. Dekat situ. Rumah saya dekat situ. Ya, alhamdulillah kemarin saya ditelepon sama salah satu trainernya di laser ya, ketuanya. Ternyata ada mengisi materi, kebetulan masih dipercaya mengisi di keorganisasian. Oh, keorganisasian. Bener. Jadi bisa dijelaskan sedikit nggak? Keorganisasian itu sebenarnya kayak gimana sih Mas? Kalau keorganisasian menurut saya ya, kalau dibuat keseharian sih sebenarnya keorganisasian itu sebenarnya simpel sih. Kalau menjelaskannya kalau di teman-teman kan campur sih masalahnya. Iya. Ini kan ada MTS sama SMK juga, Iya, jadi agak sulit untuk memadukan. Kan masalahnya usianya kan juga beda gitu loh. Jadi memadukan materinya juga agak sulit. Jadi saya ngambilnya yang simpel-simpel aja. Jadi keorganisasian itu ibaratnya kalau wadah gitu loh, wadah sebuah perkumpulan, mungkin ada istilahnya perbedaan usulan atau perbedaan tujuan itu kita buat sebuah wadah. Nah, sebuah wadah itu dengan tujuan yang jelas. Nanti akan timbul sebuah organisasi seperti itu. Oh, jadi organisasi itu sebuah wadah gitu ya? Di sebuah tempat wadahnya perkumpulan atau wadahnya namanya organisasi. Gitu. Oh ya. Tadi ada kesulitan nggak Mas menyampaikan ke peserta? Karena mungkin kan tadi materinya pagi ya. Materinya pagi jadi anak-anak jam 8 anak-anak habis makan langsung materi keorganisasian. Kira-kira untuk menumbuhkan semangat paginya itu kayak gimana Mas? Kalau saya sebenarnya simpel saja sih. Kalau saya mengisi semangatnya mereka, mungkin tak kasih yel-yel apa dulu biar semangatnya tumbuh lagi. Mungkin malamnya kan biasanya anak-anak MTS kalau berada di villa itu kan mungkin seneng mungkin ya. Iya. Jadi tidurnya itu mungkin berkurang. Jadi biasanya tidurnya jam 9, bisa tidur sampai jam 2, jam 3. Paginya mulai kegiatan lagi materi. Jadi simpel aja, tak kasih yel-yel, tak kasih penyemangat, support. Nah, habis itu kita masuk ke materinya itu. Oh gitu. Oke. Ada lagi tambahan tentang organisasi? Keorganisasian itu kalau saya sebuah tujuan mereka sebelum nanti
ditularkan ke masyarakat sih sebenarnya, bekal aja. Jadi Iya. jadi latihan ini sebenarnya bukan intinya ya. Bukan. Ini hanya bekal saja Bekal gitu ya. saja. Jadi mereka saya bekali mungkin gunanya bukan nanti selesai, bukan. Mungkin 1 minggu, 2 minggu, atau 1 tahun kemudian, atau 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang mungkin bisa berkesan mungkin ya. Soalnya nanti kalau mereka sudah lulus pasti bisa merasakan, oh ternyata keorganisasian perkumpulan itu penting. Jadi usulan-usulan kalau nggak ada wadahnya itu mubazir kalau saya ya. Nggak ada tujuannya, nggak ada istilahnya rencananya gimana penyelesaiannya, itu menurut saya mubazir kalau saya. Jadi harus dibentuk sebuah organisasi, tujuan, visi dan misinya itu apa biar jelas. Jadi tujuan organisasi, visi misinya harus jelas lah harus ya. jelas. Kalau nggak tahu tujuannya kan gimana gitu. Kalau nggak ada tujuannya kan bingung mau diarahkan kemana tujuan kita gitu loh. Makanya dari sini saya bekali visi dan misi, saya jelaskan detailnya dulu dari awal, visinya apa, misinya apa. Jadi saya nggak menjelaskan panjang lebar, jadi saya menjelaskan cuma 2 itu aja, visi kalian apa, tujuan. Saya tanya cita-citanya apa, masa bingung gitu loh. Iya. Ya kebetulan Cita-cita organisasi. Bener, kebanyakan orang 70% sampai 80% kalau ditanya cita-cita itu pasti bingung. Makanya saya kan Iya. kalau nggak dibekali dari sini kan nggak enak gitu loh. Saya tanya cita-citamu apa, jawabnya 1 sampai 5 menit, kan aneh gitu loh. Padahal kalau di SD kan biasanya cita-citamu apa, jadi polisi, jadi dokter kan Langsung jawab gitu. langsung gitu loh. Ketika saya tanya cita-citamu apa, nah, kalau sudah ada cita-cita, tujuanmu apa tujuan sama cita-cita itu beda apa itu. Nah, jadi nanti tak jelaskan di situ gitu loh. Kalau sudah punya tujuan, jadi kalau saya cita-cita itu nggak harus 1 sih kalau menurut saya, harus banyak cita-cita itu. Jadi tujuannya apa jelas, harus ada misinya gitu loh. Biar bisa balance lah. Kita punya tujuan nggak ada misinya kan jadi nggak seimbang gitu. Jadi harus jelas cita-citanya apa, tujuannya apa, Bener. terus tahu tugasnya masing-masing gitu Bener. ya. Terakhir Mas, mungkin buat pesan-pesan buat teman-teman yang lihat, teman-teman yang lihat entah itu dari sekolah mana atau mana yang melihat, pesan buat harus bagaimana organisasinya itu dijalankan, khususnya organisasi OSIS. Mungkin nanti ada OSIS dari sekolahan mana-mana yang lihat, pesannya dari Mas Budi atau Cabut sendiri apa untuk mereka gitu? Pesan saya untuk keorganisasian ini yang penting adalah semangatnya mereka dulu. Semangat. Iya, semangat, yang paling penting semangat. Terus tujuan mereka ikut ini apa? Nah, terus misinya apa? Gitu ya. Jadi kalau seumpama punya misi tanpa tujuan kan nggak enak. Jadi intinya semangat, tujuan jelas, istrinya sudah itu aja. Semangat dan tujuannya harus jelas gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Budi untuk pesan-pesannya dan sampai jumpa lagi, semoga sukses. Oke. Guys, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Jadi tadi untuk wawancara beberapa narasumber yang tadi ada Mas Fe dan Mas Budi. Ketemu lagi. Jadi di belakang dia. Iya. Dia di belakang. Mungkin cukup sekian tadi vlog kali ini, semoga bermanfaat dan nanti saya cantumkan untuk nomor WA-nya Mas Fe dan Cak Bud di kolom komentar. Jadi yang mau komentar silahkan, yang suka silahkan di like, yang belum di subscribe silahkan di subscribe ya, biar kita lebih akrab untuk selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.